Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan belajar dari lanjutan materi sebelumnya. Sebelumnya tentang kesebangunan dan sekarang tentang kekongruenan bangun datar. Nah, beda dengan kesebangunan, kalau kekongruenan itu ulas lagi ya. Kesebangunan itu harus memenuhi dua syarat. Pertama, syaratnya sudut-sudut yang saling bersesuaian itu sama besar. Kemudian syarat keduanya, sisi-sisi yang saling bersesuaian itu sebanding. Nah, itu kesebangunan. Jadi kesebangunan itu walaupun jadi bentuknya berbeda, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tapi kalau sudut-sudutnya yang bersesuaian itu sama panjang sisi yang bersesuaian itu sebanding, nah itu sebangun namanya. Tapi kalau dia tidak sebanding berarti tidak sebangun. Nah, sekarang yaitu tentang kekongruenan. Nah, beda dengan kesebangunan. Kalau kekongruenan itu mau sudutnya, mau panjangnya, mau bentuknya, semuanya harus sama. Sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Jadi dia harus memenuhi dua karakteristik ini. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi sama semuanya sudutnya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, jadi panjangnya sama, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada gambar. Di sini ada gambar apa nih namanya? Segi empat, trapesium sembarang. Nah, ada trapesium, yang pertama trapesium A, B, C, dan D. Kalau kamu perhatikan sudut A, ini saya untuk membedakan sudut-sudutnya ya, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, yang ini sudut D. Nah, ini panjangnya 4 satuan, yang ini panjangnya 7 satuan. Terus ada lagi trapesium pembandingnya, atau trapesium yang satu lagi. P, Q, R, sama S. Kalau kamu perhatikan, ini bentuknya sama. Hanya dibalik aja. Yang satu panjangnya juga 4 satuan, yang satu 7 satuan. Kalau dilihat dari gambarnya nih, salah satu panjang sisi-sisinya ini udah sama. Udah memenuhi karakteristik sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi bisa kita simpulkan, bisa jadi ini dua bangun datar yang kongruen. Terus kalau kamu perhatikan di sini, ini sudut R, sudut S, sudut P, sudut Q. Kamu bisa tentukan di sini. Sudut A di sini bersesuaian dengan sudut S nih, yang sama-sama ini nih. Ya. Sama, artinya dia sama sudutnya, besar sudutnya sama. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut R. Terus satu lagi sudut C, dia bersesuaian dengan sudut Q. Dan sudut D bersesuaian sama sudut P. Karena dia pasti sama nih, dari lambangnya aja udah kelihatan sama. Berarti sudah otomatis yang ini juga nih, ini sama dengan yang ini juga sama dengan yang ini. Udah otomatis dua bangun datar ini kongruen. Jadi intinya kalau kongruen itu mau bentuknya, mau sudutnya, mau panjangnya, semuanya tapi harus sama besar dan sama panjang. Oke, beda kalau kesebangunan kemarin bentuknya lebih kecil atau lebih besar, tapi perbandingan panjang sisinya sama. Nah, itu sebangun. Tapi kalau dia panjang sisinya tidak sebanding, berarti tidak sebangun. Oke, ini kongruen. Contoh misalnya di sini. Jika dua bangun berikut kongruen. Kalau di sini soalnya udah dikasih tahu, jadi dua bangunnya kongruen. Jadi kamu nggak perlu mencari atau membuktikan ini kongruen atau tidak. Jadi udah dikasih tahu nih. Tentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Yang belum diketahui, yang belum ada angkanya ya. Kalau kamu lihat nih di sini, langsung aja. Ini 150, berarti sudut C dia bersesuaian dengan sudut P, 150 derajat. Terus sudut mana lagi? Nah, yang B berarti bersesuaian dengan yang mana? Kalau kamu lihat nih, ini kan 150, ini di sini, ini juga di sini, ini 90 derajat nih.
Ini 90 derajat nih. Nah, sudut B berarti bersesuaian dengan sudut apa di sini di gambar. Sudut ini nih, di sini nih, naik ke atas. S. Berapa derajat? 30 derajat. Nah, kemudian panjang sisinya. Kalau A otomatis sudah sama nih dengan sudut ini R. 90 derajat. Terus sudut D juga sama dengan sudut Q. 90 derajat. Ini sudut-sudutnya udah sama, semuanya bersesuaian nih sama. Sekarang panjang sisinya nih, AB bersesuaian dengan panjang RS. Karena AB-nya 11 cm, berarti RS-nya juga sama, 11 cm. Ini 11 cm. Terus panjang sisi apa lagi? AD dengan QR. Terus panjang sisi DC dengan PQ, yaitu 8 cm. Ini pasti 8 cm. Sebenarnya intinya gini, kalau sudut-sudut yang sudah bersesuaian ini sama besar, bisa jadi dia ini kongruen, bisa jadi. Tapi tergantung gambarnya sama atau tidak. Karena di sini udah sama nih, sudah bersesuaian semua, berarti dia kongruen. Dah, gampang gitu doang. Jadi bedanya kesebangunan dengan kekongruenan. Jadi kalau kamu nanti disuruh menyebutkan perbedaan antara dua bangun datar yang sebangun dan dua bangun datar yang kongruen. Kalau dua bangun datar sebangun, syaratnya yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dia sama nih dengan yang kongruen juga. Tapi kalau di sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian ini sebanding, bukan sama panjang. Contohnya sebanding gini. Kayak misalnya nih papan tulis sama yang lebih besar sama yang lebih kecil. Panjangnya kan beda, tapi sisi-sisi yang bersesuaian ini sama semuanya. Terus panjangnya cuma beda. Nah, kamu cari perbandingan panjangnya. Kalau semua perbandingan panjangnya itu sama, sebanding, itu berarti sebangun. Tapi kalau yang nggak sebanding berarti nggak sebangun. Seperti contoh soal yang minggu lalu saya jelaskan. Kamu bisa dibuka lagi videonya. Terus, nah kalau kongruen, dia syarat yang keduanya sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi mulai dari panjang, dari bentuk, dari sudut-sudutnya, semuanya harus sama. Itu berarti kongruen. Jadi benar-benar sama persis. Kalau dicontohin tuh kayak ini, misalnya ini ubin. Ubin kan nggak mungkin ada yang beda-beda. Pasti semuanya sama biar simetris. Nah itu contoh bangun yang kongruen. Jadi kalau ada yang nggak kongruen, otomatis bakal ada yang nggak ketutup sama ubinnya. Nah, di situ bisa ketahuan dia ini kongruen atau tidak. Dah, gampang banget materinya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kamu tambah pusing. Yang kemarin aja belum tentu ngerti kan? Oke ya, sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dibuka-buka lagi bukunya, dibuka-buka lagi videonya, diulang-ulang terus biar kamu tambah paham. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, walaupun masih belajar di rumah, kita harus tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.